Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Bank BCA. Hari ini tanggal 20 Desember untuk saham Bank BCA ditutup naik 0,54% ke level 9.300 ya. Hari ini akhirnya berhasil breakout resistennya lagi untuk saham Bank BCA, dan kalau secara teknikal target price untuk saham Bank BCA ya, kalau masih uptrend itu kemungkinan akan uji 9.450. Semoga saja bisa breakout dan nyetak rekor baru ya untuk saham Bank BCA. Mengingat untuk beberapa hari terakhir juga aslinya masih terus masuk, bahkan dengan jumlah yang hitungannya lumayan gede sih. Kalau kita cek untuk transaksinya aja untuk hari ini tanggal 20 Desember ini untuk aslinya masuk di saham Bank BCA sebanyak 364,5 M ya. Ini kalau kita cek dari hari Senin itu lebih gede lagi untuk aslinya, apalagi dari minggu yang lalu itu aslinya masuk cukup banyak ya di saham Bank BCA. Ini kalau kita cek dari hari Senin net B 827,6 M, jadi untuk aslinya cenderung masuk sih. Kalau kita cek untuk transaksinya lebih detail lagi untuk saham Bank BCA tanggal 20 Desember ini secara keseluruhan diakumulasi oleh YU, AK ya, dan mereka bergerak asing, jadi aslinya akumulasi nih YU, AK, TP, KZ, RX versi asing netbuy. Kemudian yang keluar untuk aslinya BK, AI, AG, cuman nggak sebanyak asing hari ini melakukan akumulasi di saham Bank BCA. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang keluar ya, jadi malahan nggak ada yang masuk sama sekali. Ini kalau kita cek di datanya ya di BBCA untuk asing, untuk lokalnya itu nggak ada yang net buy sih, jadi net sell semua. Untuk besok ya semoganya ini bisa ngejar ini ya 9.450. Mungkin kalau berhasil breakout di atas ini ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Bank BCA bisa ke ini mendekati level 10.000 ya. Mungkin untuk tahun depan kita ikuti aja pergerakannya, mungkin seperti itu sih. Untuk level harga saat ini support terdekatnya 9.250 ya, antara 9.250 9.275 itu area support terdekatnya ya. Selama nggak jebol di bawah ini, mudah-mudahan masih uptrend, tapi kalau jebol di bawah itu ya selama aslinya nggak banyak distribusi masih cukup aman. Mungkin seperti itu untuk tren Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI ya, yang udah cukup beberapa hari terakhir ini kita nggak bahas. Kita akan bahas untuk saham Bank BRI. Hari ini di awal market open gap atas ya, tadi sempat open di harga 5.700, tapi habis itu turun dan close itu hanya di area supportnya sih untuk hari ini ya, pas di 78,6 Fibonacci-nya untuk saham Bank BRI. Harga penutupannya yaitu di level 5.550 itu support sih. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market gimana ya. Kalau hijau itu ya mudah-mudahan saham Bank BRI bisa naik lagi, dan target price-nya ya masih sama seperti yang waktu itu 5.750. Ini resisten kuatnya ya, bisa breakout di atas itu berarti nyetak rekor lagi untuk saham Bank BRI. Ini secara tren besarnya emang bullish sih, dan setelah kemarin tuh koreksi cukup dalam ini udah mulai rebound naik ya. Dan kalau kita perhatikan untuk candlenya ini seperti anak tangga ya, cukup bagus, naik kemudian turun nyentuh area support, naik lagi, turun nyentuh support, naik, turun, koreksi, nyentuh support, kemudian naik lagi, breakout ya. Mudah-mudahan bisa breakout 5.750, dan target price-nya misal Bank BRI itu bisa breakout di atas 5.750 ya, nggak menutup kemungkinan bisa ke level 6.325 ya. Ini resisten selanjutnya untuk saham Bank BRI misal berhasil breakout ya, mungkin nunggu tahun depan bisa ke area sini, tapi untuk akhir tahun ini ya semoga saja bisa breakout ya. Kalau nggak akhir tahun ya mudah-mudahan awal bulan ya, kita ikuti aja pergerakannya. Untuk hari ini sih tanggal 20 untuk saham Bank BRI aslinya masih masuk ya, net B 104,1 M. Kalau kita cek lebih detail lagi BBRI tanggal 20 Desember hari ini secara keseluruhannya ini kita bisa lihat benar-benar diakumulasi oleh broker-broker asing yang masuk dengan nilai cukup banyak ya.
ZP versi asing netbuy 100,8M, kemudian BKYU RX versi asing juga masuk. Kemudian untuk aslinya yang keluar KZ AKDR, cuman secara keseluruhan untuk aslinya lebih banyak yang masuk. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Jadi untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini yang jualan hitungannya juga lumayan banyak sih, cuman nggak ada distribusi gede, jadi mudah-mudahan bisa hijau. Dan ini target price terdekatnya di 5.750, ini resistennya ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi. Nah, minus ya, walaupun candlenya hijau. Sorry, ternyata untuk saham Bank BRI, Bank Mandiri itu ditutup minus 0,84%. Jadi di awal market itu open gap bawah ya. Opennya di area support tadi 5.900, kemudian naik nyentuh resistennya, cuman gagal, belum berhasil breakout, turun lagi. Kalau kita bandingkan dengan Bank BRI dan Bank BCA, ini hitungannya untuk saham Bank Mandiri masih agak jauh ya. Kalau mau RTH ya nggak jauh-jauh banget sih. Waktu itu harga tertingginya di 6.200, jadi semoga aja kalau berhasil breakout untuk misalnya besok minggu ini berhasil breakout di atas 5.975, maka resisten terdekatnya ada di 6.075, breakout di atas itu ngejar 6.200. Coba kalau kita cek dulu untuk transaksinya hari ini tanggal 20 untuk saham Bank Mandiri asingnya masuk netbuy, ini dari tanggal 18 ya, berarti tadi untuk saham Bank BRI dari tanggal 18 untuk saham Bank BRI, tapi aslinya masuk loh hari ini ya, masuk 76. Bank Mandiri hari ini aslinya keluar 9,4M, dan kalau kita perhatikan untuk saham Bank Mandiri hitungannya masih sepi ya. Mungkin nanti kalau untuk aslinya udah selesai di saham Bank BCA, bisa jadi pindah di Bank Mandiri. Soalnya kalau kita ikuti kemarin-kemarin ya seperti itu ya, ketika saham Bank BCA udah mulai sepi, Bank Mandiri yang lebih liquid. Soalnya antara saham Bank BCA dan Bank Mandiri itu kalau menurut saya itu 11-12 ya. Untuk saham Bank Mandiri dari segi performanya, kemudian dari segi ya sejenis itulah, sejenis untuk saham Bank Mandiri hari ini secara keseluruhan tanggal 20 Desember untuk asingnya ada yang keluar ini BB versi asing murni distribusi ya. Jadi mungkin ini BB yang tadi keluar di area sini ya, ketika nyentuh resisten gagal breakout, BB-nya keluar dan harga sahamnya turun. Tapi yang masuk asing juga sih, yang masuk cukup banyak asing, yaitu ZP versi asing netbuy 148,1M, selain ZP, KZ, CC, BK versi asing juga masuk. Jadi untuk transaksinya masih ya masih didominasi asing ya untuk saham perbankan ini. Jadi untuk besok bisa jadi akan sideways dulu ya. Kalau buat teman-teman yang mau entry, semoga aja untuk kedepannya bisa nyentuh level 6.200, breakout di atas itu, maka misal untuk tahun depan target price-nya bisa ke level 6.570-an ya, tapi pastikan dulu breakout di atas 6.200. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Transaksi hari ini kayaknya kalau nggak naik mungkin akan sideways untuk besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini candlenya merah ya, tapi merah kecil setelah kemarin tanggal 15 itu nyentuh resisten gagal breakout ya. 3 hari terakhir ini nggak terlalu banyak pergerakan sih untuk saham Bank BNI. Coba kalau kita cek untuk transaksinya dulu hari ini tanggal 20 Desember untuk asingnya net sell loh, 39,9M net sell. Yang jualan paling banyak hari ini tanggal 20 Desember di saham Bank BNI ada DR ya. DR hari ini net sell 103M, dan kalau kita perhatikan DR yang keluar itu versi asing ya. Jadi selain DR untuk asingnya yang keluar ada CC, KZ, BB, kemudian yang nampung asing juga sih YU, tapi cuma 65,8M. Jadi untuk hari ini asingnya lebih banyak
yang keluar ya untuk nilainya, yaitu didistribusi oleh DR. Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini DR versi asing murni distribusi ya, kira-kira masuk di saham apa? Coba kalau kita cek untuk hari ini DR tanggal 20 Desember hari ini, kalau kita perhatikan ini untuk yang paling banyak dijual asing yaitu di Bank BNI net sell 103 ya. Selain di saham Bank BNI, ternyata untuk hari ini DR juga keluar di saham Bank BRI dan Bank BCA ya, dan masuknya paling banyak di saham ASI, WIMM, BRIS, cuma nilainya kecil, jadi kemungkinan ini yang keluar sih karena BU ya, butuh uang ya, bisa jadi seperti itu. Soalnya untuk hari ini cuman jualan tapi nggak masuk di nggak masuk kembali lagi di saham ya, jadi kemungkinan taking profit atau gimana ya kita nggak tahu pastinya. Yang pasti untuk besok untuk saham Bank BNI semoga aja ini DR-nya nggak distribusi dan harga sahamnya bisa rebound naik ya. Kemungkinan kalau nggak sideways ya naik sih, kalau menurut saya seperti itu untuk saham Bank BNI. Kita lihat aja besok, walaupun kalau mau entry sebenarnya agak telat ya, agak telat, tapi masih ada kemungkinan naik sih seperti saham perbankan yang lainnya tadi. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Adaro kita akan bahas, soalnya tadi di yang pertama belum sempat kita bahas. Untuk saham Adaro hari ini tadi sempat naik ya, sempat mencoba breakout, cuman belum berhasil lagi, ditarik turun dan ditutup minus 0,77%. Padahal tadi sempat hijau tapi habis itu turun. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ya kalau kemungkinan sih untuk saham Adaro akan sideways dulu menjelang apa ya, Kamdat ya Adaro, soalnya juga nggak ada sentimen komoditas yang mempengaruhi harga sahamnya untuk saat ini. Untuk saham Adaro hari ini aslinya malah keluar ini 7,3 M. Tanggal 20 Desember secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar hitungannya nggak beda jauh sih. Jadi kemungkinan untuk besok kalau menurut saya bisa jadi masih akan sideways ya. Kalaupun naik buat ke 2750 kayaknya masih agak berat mungkin ya untuk saat ini ya, apalagi misal harga batu baranya masih di bawah ya, jadi mungkin akan sideways dulu. Kalau mau entry amannya ya dekat-dekat supportnya 2500, itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Dan perlu hati-hati juga tanggal 28 kalau nggak salah untuk saham Adaro mau bagi dividen, Kamdatnya tanggal 28 ya. Mana ya, tanggal 28 untuk Kamdat. Jadi ya hati-hati ya habis bagi dividen, kalau sampai jebol di bawah 2380 bisa ke 2220. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Sido ya. Udah cukup lama ini nggak kita bahas untuk saham Sido karena untuk trennya juga ya seperti ini ya, masih berada di area bottom ya. Untuk beberapa waktu terakhir itu mencoba breakout di atas 560, cuman belum berhasil. Jadi ya ini sih masih cenderung sideways di bawah resistennya. Kalau kita cek untuk transaksinya Sido tanggal 20 Desember untuk asingnya masih keluar net sell 2,2 M ya. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini, Sido tanggal 20 Desember secara keseluruhan net lebih banyak yang keluar sih, jadi didistribusi, dan untuk nilai transaksinya juga sepi untuk Sido ya, cuman 12 M aja hari ini kalau di total. Jadi sepi sih, jadi kemungkinan untuk harganya besok apalagi ini untuk ZP terus jualan ya, ZP versi asing mungkin akan sideways dulu ya. Untuk saham Sido jangan buru-buru entry kecuali udah ada bocoran laporan kuartal 4-nya gimana. Kalau laporan kuartal 4 bagus ya nggak menutup kemungkinan bisa rebound lagi. Tapi kalau laporan kuartal 4-nya masih belum diketahui estimasinya berapa dan belum ada respon dari market, ya kemungkinan akan lesu ya. Kalau lesu itu saham biasanya kalau nggak sideways turun. Jadi
wait and see aja dulu mungkin untuk besok ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau buat teman-teman yang tujuannya untuk invest buat dividen ya, kemungkinan tiap tahun situ bagi dividen ya, tapi kemungkinan besar juga tahun depan nggak sebanyak tahun ini dividennya, soalnya pendapatannya turun tahun ini. Situ ini kalau kita cek di sini untuk ROE-nya di tahun 2023 ini estimasinya cuma 26 aja ya untuk EPS, sedangkan tahun kemarin 2022 37. Jadi kemungkinan dividennya nggak gede-gede banget sih untuk tahun 2024 yang dibagikan. Mungkin seperti itu sih untuk saham situ. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Suri ya, yang hari ini terbang cukup tinggi ini untuk saham Suri, tapi hati-hati pada teman-teman yang mau entry mungkin nggak usah pakai duit yang gede-gede ya, soalnya ini hitungannya juga saham gorengan sih Suri. Dan kalau kita lihat untuk nilai transaksinya hari ini cuma 15 M aja ya Suri. Kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 20 Desember secara keseluruhan ada si AHA net B 2,9 M aja udah bisa naik segini tinggi ya, 12,8 M. Jadi mudah-mudahan untuk besok masih ada kemungkinan naik di awal market ya, tapi habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya. Kalau ada yang distribusi gede ya turun, tapi kalau masih ada yang akumulasi dan jaga harga untuk saham Suri ya nggak menutup kemungkinan naik. Kalau untuk target price-nya, misal kita ukur pakai harga tertingginya resisten dan harga terendahnya hari ini, kan tadi hari ini open gap bawah kemudian terbang ya. Untuk besok kalau masih naik, perhatikan saya level 178 breakout di atas itu ngejar harga tertingginya waktu itu di 190. Mungkin seperti itu untuk saham Suri ya. Kalau masih uptrend, target price-nya ya sini TP1 TP2, dan kalau turun supportnya ada di 163. Kalau buat teman-teman yang mau masuk ya jangan pakai duit yang gede-gede yang pertama. Yang kedua amannya buat scalpingan aja ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Suri. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.